تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أما بعد. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Dan di antara wasiat ketakwaan itu adalah wasiat mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah wasiat tertinggi di dalam agama ini, di mana seorang muslim masuk ke dalam Islam dengan mengucapkan la ilaha illallah yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di setiap rakaat dari salat kita selalu membaca surat Al-Fatihah dan kita mengatakan perjanjian dan persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menegakkan tauhid, menegakkan la ilaha illallah, untuk menegakkan bahwanya Allah Subhanahu wa taala yang kita ibadahi, di mana pada saat itu orang-orang Quraisy mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dan juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala atau menyembah patung dan berhala. Dari sini jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, perlu kita pahami bahwa kesyirikan itu bukan berarti seseorang itu tidak menyembah Allah dan dia menyembah selain Allah. Misalnya ada orang yang menyembah jin atau menyembah dewa-dewa atau menyembah pepohonan atau menyembah ruh tertentu dan dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak zakat. Itu adalah bagian dari kesyirikan. Bagian lain dari kesyirikan yang perlu kita pahami bahwa orang-orang musyrikin zaman dulu, yaitu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyembah Allah. Di samping menyembah Allah, mereka menyembah selain Allah. Jadi syirik itu artinya kita menyembah Allah dan bersamaan dengan menyembah Allah kita menyembah selainnya, maka kita terjatuh kepada kesyirikan atau persekutuan. Hal ini banyak dari kaum muslimin kurang memahami, sehingga sebagian dari kaum muslimin terjatuh pada kesyirikan. Kita mendapatkan ada orang rajin sholat, naik haji, rajin bersedekah, tapi dia menyembelih untuk jin yang jaga pantai, untuk ruh penjaga rumah, untuk jin yang jaga pohon, dan seterusnya. Karena mereka mengira ketika mereka beribadah kepada Allah, maka terangkatlah kesyirikan darinya. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan ketahuilah bahwa masjid-masjid itu adalah bagi Allah, dan janganlah kalian menyeru atau beribadah bersama Allah. Ma'allah kata ayatnya, bersama Allah, artinya Allah diibadahi selainnya. Jadi kesyirikan itu salah satunya adalah kita menyembah Allah, bersamaan dengan menyembah Allah kita menyembah selainnya. Dia sholat, dia haji,
tapi masih memberi sesajen kepada jin, ruh atau selainnya, itulah kesyirikan. Di antara hal yang menyebar pada kaum muslimin adalah kesalahan di dalam memahami tentang keberkahan atau barokah. Keberkahan artinya ziyadatul khairi wa dawamuh. Kebaikan itu bertambah dan tetap. Maksudnya suatu benda atau suatu waktu atau hari memiliki nilai yang lebih dari hari-hari atau benda yang lain. Misalnya, air adalah fungsinya untuk diminum. Air Zam-Zam memiliki barokah, memiliki kelebihan kebaikan. Maka air Zam-Zam itu bisa diminum, bisa mengenyangkan, dan bisa mengobati penyakit. Malam Lailatul Qadar, malam biasa kita beribadah biasa aja. Ketika malam Lailatul Qadar, dia memiliki keberkahan, maka pahalanya berlipat ganda. Itulah keberkahan. Artinya sesuatu memiliki nilai yang lebih. Kemudian keberkahan itu dari manakah sumbernya? Atau siapakah yang memiliki hak untuk menjadikan sesuatu itu berkah? Sumber keberkahan itu, mari kita perhatikan hadis Jabir bin Abdillah radhiyallahu taala anhu. Ketika itu kata Jabir, waktu sholat asar, orang-orang mau sholat, tetapi air tinggal sisanya saja. Oleh karena itu, Nabi SAW meminta air tersebut. Kemudian Nabi memasukkan tangan. Kemudian keluarlah air di jari-jari tangan Nabi, yang kita kenal dengan mukjizat Nabi. Tapi di sini yang menjadi syahidnya adalah perkataan Nabi SAW. Al-barakatu minallah. Keberkahan itu adalah dari Allah. Jadi yang menentukan sesuatu itu memiliki keberkahan atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana air tadi sebenarnya hanya cukup untuk wudhu satu orang, tapi Allah berikan keberkahan dengan mukjizat Nabi, akhirnya bisa dipakai wudhu untuk banyak orang. Kita pegang poin ini, bahwa keberkahan atau sesuatu keberkahan itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan hadis yang lain dari Sa'ib bin Yazid. Sa'ib berkata, "Dhahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ibna ukhti bihi waji'un." Sa'ib bin Yazid berkata, bibi dari ibuku, artinya saudara ibuku, membawa aku kepada Nabi SAW. Sampai di hadapan Nabi, bibinya berkata, sesungguhnya anak saudaraku ini dia memiliki penyakit. Kemudian saya berkata, famasaha bi ra'si wa da'ali bil barakah. Maka Rasulullah SAW memegang kepalaku, kemudian berdoa minta keberkahan bagiku. Kita perhatikan di sini. Sahabat ini datang kepada Nabi agar diberikan atau diobati penyakitnya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi berdoa kepada Allah untuk minta diberikan keberkahan. Jadi kita minta keberkahan itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memiliki keberkahan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari situ kita mengetahui bahwa keberkahan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui bahwa suatu benda, suatu tempat, suatu waktu dikatakan memiliki keberkahan adalah urusan syar'i. Artinya kita mengetahui itu berberkah kalau itu ada ayat yang mengatakan, kalau itu ada hadis yang mengatakan. Jadi kita mengatakan ini tempat berberkah, ini benda memiliki keberkahan tertentu, ini waktu memiliki keberkahan. Yang menentukannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengetahuinya lewat
Al-Quran dan hadis. Di antara benda-benda yang memiliki keberkahan itu adalah jasadnya Nabi SAW. Jadi para sahabat waktu itu, di antaranya kisah Abu Talha, di mana Nabi SAW cukur rambut. Kemudian rambutnya itu dibagikan kepada para sahabat. Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, dia memasukkan rambut Nabi di topi perangnya. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain, mereka menjadikan jasad Nabi. Jadi yang memberi keberkahan pada jasad Nabi itu adalah Allah, membawa keberkahan. Dan ini hanya khusus buat jasad Nabi. Dari mana kita tahu? Tidak ada sahabat yang mencari keberkahan dari jasad Abu Bakar atau Umar. Jadi sahabat hanya menjadikan jasad Nabi sebagai jasad yang berberkah, selainnya tidak memiliki berkah. Ini menunjukkan kesalahan pada banyak orang di zaman ini, terutama kelompok-kelompok yang berafiliasi kepada Sufia, di mana mereka mencari berkah kepada kiainya, mencari berkah kepada ulamanya, meminum sisa wudhunya, meminum sisa cuci tangannya dan lain-lain. Ini tidak benar dan tidak dicontohkan oleh para sahabat. Jadi contoh para sahabat, mereka hanya mencari keberkahan dari jasad Nabi SAW. Di antara yang berberkah adalah air Zam-Zam. Rasulullah SAW bersabda, "Innaha mubarakatun, innaha ta'amu tu'min." Sesungguhnya air Zam-Zam itu adalah air yang berberkah. Air Zam-Zam itu adalah air yang mengenyangkan atau menghilangkan rasa lapar. Di antara yang berberkah itu adalah malam Lailatul Qadri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam yang berkah. Di antara yang berberkah itu adalah hari Jumat, dan itu sudah kita ketahui dari hadis Nabi SAW. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara permasalahan yang harus kita pahami bahwa keberkahan itu adalah milik Allah dan kita meminta keberkahan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengetahui benda ini atau waktu ini memiliki keberkahan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil alimil fattahil mannan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin muallimil insi wal jan, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jika suatu waktu atau suatu benda yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW, itu sebagai benda atau tempat yang berberkah, ketika kita menjadikan hal tersebut sesuatu yang berkah, ini bagian dari kesyirikan. Dan ini bisa kesyirikan kecil dan bisa jatuh pada kesyirikan besar. Misalnya kita dapatkan ketika saya menjadi penerjemah di Syuhada Uhud di Madinah, saya mendapatkan atau kita mendapatkan banyak sekali jemaah haji yang datang mencium tiang kuburan, mencium tembok. Ada juga yang memeluknya, ada juga yang mengusapnya, mengharapkan barokah. Ini tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam hadis. Kalau ini dilakukan dan dia meyakini bahwa tiang atau tembok kuburan tersebut memiliki berkah, tapi keberkahan itu dari Allah, dia yakin Allah memberikan keberkahan pada tembok tersebut, maka ini masuk ke dalam kesyirikan kecil karena tidak ada penjelasan dari Allah dan Rasulnya bahwa itu dijadikan tempat yang berberkah. Ketika dia menisbatkan kepada Allah sesuatu yang bukan sebab, dia terjatuh pada kesyirikan kecil. Akan tetapi
Kalau seseorang misalnya datang ke kuburan orang soleh dan dia mengusap kuburan tersebut mengharapkan berkahnya dari kuburan tersebut, dan dia meyakini bahwa kuburan tersebut yang memberikan keberkahan. Jadi dia meyakini bahwa orang di dalam kuburan tersebut yang memberikan keberkahan, ini jatuh kepada kesyirikan besar. Kenapa? Karena keberkahan adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir-akhir ini kita mendapatkan status di media-media sosial. Ada orang yang datang ke kuburan, kemudian meminta berkah dari orang yang sudah mati di kuburan tersebut. Coba kita bayangkan, sahabat datang ke Nabi minta diobatin. Nabi tidak mengatakan saya memberkahimu, tapi Nabi minta kepada Allah agar orang ini diberkahin. Nabi memberi kita contoh, berkah itu milik Allah dan kita minta kepada Allah. Adapun yang terjadi, orang tersebut mengatakan kita minta berkah kepada orang yang sudah mati, dan ini bagian dari kesyirikan karena kita meminta kepada selain Allah sesuatu yang menjadi hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terjadi adalah seseorang meminta kepada selain Allah keberkahan. Dan seandainya kita di dalam kehidupan kita datang kepada ada kiai yang masih hidup, wahai kiai berkahilah saya dan seterusnya, kemudian kiai mengatakan saya memberkahimu dan seterusnya, itu bagian dari kesyirikan karena meminta keberkahan kepada selain Allah. Tapi dia datang kepada kiai dan kiai itu mendoakan, meminta kepada Allah agar orang-orang ini diberkahin. Ini penting sekali kita pahami karena ini berhubungan dengan inti tauhid kita, bahwa kita meminta keberkahan itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.